Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yahdahum ila siratim mustaqim. Yujtami'ullahul mu'minina fi jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalnal Qur'ana lizikri fahal mim muzakkir. Wa laqad dan sungguh arsalna kami telah memudahkan Al-Qur'an lizikri sebagai pelajaran. Fahal mim muzakkir. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Hadirin mujahid taqwa, marilah kita panjatkan puja, puji, serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya, yang jikalau lautan jadikan tintanya, ranting-ranting pohon jadikan penanya, dan daun-daun jadikan kertasnya, maka niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan segala kenikmatannya. Hadirin mujahid taqwa, izinkan saya, Raden Vino Al-Ghazali, untuk menyampaikan sedikit materi terkait makna Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum kita memahaminya, sebelum kita memaknainya, sudah seharusnya bagi kita untuk mengenalnya. Apakah betul? Maka dari itu saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Menurut Dr. Subi As-Solih, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat dan dituliskan dalam mushaf Al-Quran secara mutawatir. Hadirin mujahid taqwa, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya bahwa Al-Quran diturunkan kepada kita umat manusia adalah sebagai petunjuk yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, sebagai peringatan yang tercantum dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, dan juga sebagai asyifa yang juga tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Seorang ulama, Al-Imam Al-Ghazali, yang menegaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa pembacaan Al-Quran harus disertai dengan pemaknaannya yang mendalam. Beliau juga menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran adalah pedoman utama dalam kehidupan kita yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut berbagai aspek, baik aspek muamalah, aspek ibadah, ataupun dalam aspek etika sosial. Dan ini juga tentang bagaimana ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Apakah betul? Sekarang kita telah mengetahui kenapa kita harus memaknai, memahami Al-Quran. Dan sekarang timbul dalam diri kita sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita dapat memaksimalkan potensi, fungsi, dan esensi yang ada dalam Al-Quran? Hadirin mujahid taqwa, menurut beberapa pendapat ulama, ada 3 syarat bagi kita jika kita ingin memaksimalkan potensi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu dibaca. Yang kedua, Al-Quran dipahami agar kita mengerti isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu diamalkan. Analogikan seperti rambu lalu lintas. Ketika kita sedang berjalan, berkendara, haruslah bagi kita untuk membaca, memahami rambu lalu lintas tersebut. Dan harus juga bagi kita untuk mentaatinya supaya kita selamat
tidak tersesat dan tahu arah. Hadirin mujahid takwa, sebagai seorang yang terpelajar, sebagai seorang pembelajar, dan sebagai seorang yang suka belajar, sudah seharusnya bagi kita untuk berusaha mampu membaca Al-Quran dengan memahami isyarat makna yang terdapat di dalamnya, supaya kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut sebagai manusia ulul ilmi, ulul albab wal ahlu zikri. Hadirin mujahid takwa, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Izinkan saya menutup tausiah ini dengan sedikit pantun. Burung terbang di atas dahan, menyambut pagi yang indah berseri. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita selalu diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.